Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabatku sekalian, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran rezeki kita, dicukupi rezeki kita, dan dijadikan rezeki kita rezeki yang barokah. Dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik amalnya. Sahabat-sahabatku sekalian, tema kali ini adalah diterimanya taubat orang yang telah membunuh 100 orang. Sahabat-sahabatku sekalian, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pada zaman dahulu ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Kemudian orang tersebut mencari orang alim yang banyak ilmunya. Lalu ditunjukkan kepada seorang rahib, dan ia pun langsung mendatanginya. Kepada rahib tersebut, ia berterus terang bahwasanya ia telah membunuh 99 orang, dan apakah taubatnya itu akan diterima. Ternyata rahib itu menjawab, tidak, taubatmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya laki-laki itu langsung membunuhnya, sang rahib, hingga genaplah kini 100 orang yang telah dibunuhnya. Kemudian laki-laki itu mencari orang alim lagi yang paling banyak ilmunya. Lalu ditunjukkan kepadanya seorang alim yang mempunyai ilmu yang banyak. Sahabat-sahabatku sekalian, kepada orang alim tersebut, laki-laki itu berkata, saya telah membunuh 100 orang, dan apakah taubat saya akan diterima? Orang alim itu menjawab, iya, tidak ada penghalang antara taubatmu dan dirimu. Pergilah ke daerah ini dan itu, karena di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, beribadahlah kamu kepada Allah bersama mereka, dan janganlah kamu kembali ke daerahmu, karena daerahmu itu termasuk lingkungan yang buruk. Maka berangkatlah laki-laki itu ke daerah yang telah ditunjukkan tersebut. Di tengah perjalanan menuju ke sana, laki-laki itu meninggal dunia. Lalu malaikat rahmat dan malaikat azab saling berbantahan. Malaikat rahmat berkata, orang laki-laki ini telah berniat pergi ke suatu wilayah untuk bertaubat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Malaikat azab pun menjawab, tetapi bukankah ia belum berbuat baik sama sekali? Akhirnya datanglah seorang malaikat yang berwujud manusia menemui kedua malaikat yang sedang berbantahan itu. Maka keduanya meminta keputusan kepada malaikat yang berwujud manusia dengan cara yang terbaik. Sahabat-sahabatku sekalian, orang tersebut berkata, ukurlah jarak yang dekat dengan orang yang meninggal dunia ini dari tempat berangkatnya hingga ke tempat tujuannya. Mana yang terdekat, maka itulah keputusannya. Ternyata
dari hasil pengukuran mereka itu terbukti bahwa orang laki-laki itu meninggal dunia lebih dekat ke tempat tujuannya. Dengan demikian, orang tersebut berada dalam genggaman malaikat rahmat. Sahabat-sahabatku sekalian, Qatadah berkata, Al-Hasan berkata, sesungguhnya telah berkata kepada kami bahwasanya laki-laki itu meninggal dunia dalam kondisi jatuh terlungkup. Sahabat-sahabatku sekalian, mudah-mudahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kebaikan, berhijrah untuk menjadi orang yang lebih baik. Bahwasanya ampunan Allah itu sangat luas, seluasnya langit dan bumi. Barang siapa yang memohon ampun, walaupun dosa itu satu gunung, maka Allah ampuni. Walaupun dosa itu satu dunia ini, Allah ampuni. Walaupun dosanya itu bagaikan laut, Allah tetap ampuni. Walaupun dosanya itu begitu banyak, Allah ampuni selagi hamba itu mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan. Insya Allah, Allah akan berikan ampunan kepada kita. Tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terlambat, maka berbuatlah baik. Insya Allah perbuatan baik itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku sekalian, cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak enak, kurang mengenakan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.